Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi nih sama aku Haris Budiman di B Channel atau Budiman's Channel. Dengan apa ya? Dengan situasi yang sudah cukup lama dari video sebelumnya. Untuk kali ini aku mengangkat video lagi teman-teman. Ini tidak terlepas dari beberapa kesibukan di luar sana juga yang memerlukan tanggung jawab yang lebih juga. Dan ditambah dengan suasana masih COVID-19 nih teman-teman ya. Karena sekarang kondisinya di negara kita juga semakin semakin naik lagi jumlah korbannya. Maka dari itu melalui video aku ya, walaupun yang nonton mungkin masih sedikit, tapi aku berharap teman-teman yang nonton video aku tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol-protokol kesehatan nih ya di setiap gerak-geriknya nih kalau misalnya keluar dari rumah. Oke teman-teman, mungkin dari video yang sebelumnya aku terakhir banget upload video itu tentang apa ya, di luar cover ya. Di luar cover itu aku terakhir banget upload tentang asiknya kuliah di arsitektur. Ada mata kuliah yang menurut aku itu happy banget aku jalanin dulu di masa kuliah selama masih menjadi mahasiswa di arsitektur. Nah, untuk video kali ini teman-teman, aku tetap bakal nge-share lagi beberapa pengalaman aku. Kali ini kita naik setingkat sedikit ya. Kita naik satu tingkat sedikit ya, lebih tinggi sedikit mengenai sebuah fenomena bahwasanya sekarang kan kebanyakan teman-teman yang berkuliah kemudian wisuda itu melaksanakan wisuda online nih teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana sih efek dari wisuda online ini terhadap mental teman-teman yang fresh graduate nih? Karena kebanyakan setelah aku melihat nih ya, karena kemarin beberapa junior aku juga ada yang sudah wisuda, kemudian aku mengucapkan happy graduation dan lain sebagainya. Terus ketika aku bertanya setelah ini mau ngapain gitu, nah mereka kebanyakan itu malah justru mengatakan masih bingung bang, masih nggak tahu mau ngapain. Terus karena COVID bang dan lain sebagainya, susah kemana-mana gitu. Nah ini menurut aku sebuah hal yang sayang banget gitu, karena walaupun COVID ini sedang marak juga di negara kita Indonesia, namun ada satu hal yang pengen aku sampaikan juga kepada teman-teman yang fresh graduate, bahwasanya kita harus tetap berpikir bagaimana merancang dan mengkonsepkan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Jadi tidak bisa mentang-mentang sekarang ini lagi COVID gitu kan. Nah teman-teman berpasrah diri aja gitu, terus bilang nggak tahu nih mau tujuannya kemana karena masih COVID, masih nunggu kabar dan masih nunggu berita dari yang lain untuk tetap aman pergi keluar kota. Nah rentang waktu teman-teman menunggu informasi itu akan habis gitu. Makanya aku agak gimana ya kemarin itu ngedengarnya, loh kok seperti itu gitu mental-mental teman-teman yang fresh graduate sekarang. Nah mungkin itu segelintir aja ya, tapi nggak semua. Tapi yang aku tahu dan aku tanya junior-junior aku ketika tamat, mereka mengatakan seperti itu. Nah berangkat dari itu teman-teman, berangkat dari keresahan itu dan berangkat dari pengalaman aku juga ketika aku fresh graduate dulu, walaupun memang sekarang kondisinya berbeda ya. Karena waktu aku fresh graduate dulu kondisinya belum ada pandemi COVID-19, tapi sekarang kan sudah ada pandemi COVID-19. Nah, aku pengen berbagi pengalaman lagi sama teman-teman. Ketika teman-teman fresh graduate nih, terutama memang baru tamat banget nih dari kampus dan harus nggak tahu lagi mau ngapain, yang memang belum punya rencana apa-apa, yang belum mengkonsepkan apa-apa di dalam tahapan-tahapan berikutnya ya setelah tamat. Jadi aku pengen men-share nih beberapa hal yang pernah aku lakukan dulu ke teman-teman semua, agar teman-teman ketika sudah selesai di wisuda itu punya punya pegangan gitu, punya arah pengen ngapain gitu. Nah sebelum kita mulai pembahasan kita nih teman-teman, seperti biasa teman-teman bantu aku dulu untuk bisa like, komen, dan subscribe video aku ini teman-teman, karena hal itu sangat memberikan semangat bagi diri aku sendiri untuk terus bisa berkembang di channel ini dan memberikan informasi-informasi serta berdiskusi dengan teman-teman mengenai apapun hal yang menurut aku pernah aku alamin maupun pernah teman-teman alamin juga. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya teman-teman. Karena ini pembahasannya cukup sensitif ya. Ini mengenai masalah pekerjaan, masalah selesai tamat mau ngapain. Nah, mungkin kebanyakan orang setelah tamat terus bingung mau ngapain, akhirnya balik ke rumah, kemudian
baru merencanakan sesuatunya di sana, atau memulai sesuatu pemikiran untuk bekerja setelah wisuda dan setelah merasa lega dulu gitu beberapa bulan setelah wisuda, hening dulu di rumah, kemudian menghabiskan waktu dulu, istilahnya apa ya, membuat diri teman-teman itu merasa bebas dulu baru bekerja gitu, atau baru mencari pekerjaan. Nah, menurut aku stigma-stigma seperti ini sebenarnya tidak salah juga kalau memang teman-teman ingin berprinsip seperti itu. Alangkah baiknya jika memang teman-teman setelah wisuda itu tidak berhenti gitu. Karena momen berhenti setelah wisuda itu akan membuat teman-teman itu jadi kayak mager atau malas mencari informasi yang lebih baru lagi untuk next stepnya gitu maksud aku. Nah, konten kali ini aku pengen ngangkat tentang bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, siapa dong yang nggak mau, yang mau disebut pengangguran gitu kan, yang mau disebut orang yang tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, pasti teman-teman juga nggak mau gitu kan, apalagi teman-teman sudah bergelar sarjana. Nah, maka dari itu hal yang pengen aku share ini adalah tips-tips bagaimana teman-teman, bukan tips juga sih ya, atau beberapa pengalaman aku tentang apa yang pernah aku lakukan dulu. Nah, yang pertama yang aku lakukan dulu adalah setelah aku wisuda, itu aku merapikan berkas-berkas aku, teman-teman. Nah, ini hal yang paling penting juga, karena kebanyakan dari teman-teman mungkin dulu adalah orang-orang yang sangat sibuk ya, orang-orang yang aktif berorganisasi, orang-orang yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial ketika masa berada di kampus. Nah, kali ini teman-teman mungkin tidak punya waktu untuk merapikan berkas-berkas teman-teman dulu itu. Nah, setelah wisuda ini kan punya banyak waktu nih. Nah, teman-teman bisa mulai merapikan berkas-berkas teman-teman, seperti sertifikat, piagam penghargaan, kemudian ijazah, foto, dan lain sebagainya. Intinya adalah berkas-berkas yang akan teman-teman pergunakan ketika teman-teman ingin bekerja nantinya. Nah, dari situ teman-teman bisa mempersiapkannya nih yang dari kecil-kecil aja gitu, seperti merapikan berkas-berkas sertifikat tadi, kemudian men-scan ijazah, berfoto, foto terbaru teman-teman, mengurus beberapa surat-surat yang memang rasanya penting untuk bisa melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, menurut aku ketika teman-teman benar-benar menyiapkan berkas-berkas itu dan sudah mempacknya ke dalam satu map atau suatu tempat yang memang ketika diperlukan itu sudah ready, teman-teman ambil atau teman-teman lampirkan, itu akan mempermudah dan mempercepat waktu teman-teman ketika teman-teman mendengar informasi terbaru. Nah, ini bersangkutan dengan poin yang ke nomor 2 teman-teman yang aku lakukan, yaitu kenali dulu medan tempurnya. Nah, ini adalah poin yang kedua. Kenapa aku katakan kenali dulu medan tempurnya? Karena setiap kita pasti lulus dari jurusan yang berbeda-beda. Misalkan aku dari jurusan arsitektur, mungkin teman-teman ada dari jurusan lain dan lain sebagainya. Nah, kita harus kenal dulu nih medan tempur kita di bagian mana. Kita pengen bekerja atau pengen berkegiatan setelah wisuda itu di bagian mana gitu. Kalau aku dulu mungkin memang karena rezekinya kali ya, aku memang setelah wisuda, sebelum wisuda bahkan aku sudah menjadi asisten di salah satu di salah satu mata kuliah di program studi arsitektur di Universitas Bung Hatta di tempat aku kuliah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri mungkin misalnya aku ambil contoh bahwasan teman-teman itu adalah lulusan psikologi misalnya. Nah, teman-teman kenali dulu medan tempurnya seperti apa. Teman-teman mungkin udah pernah dengar dari cerita-cerita senior atau pernah mendengar lulusan-lulusan psikologi itu larinya kemana sih setelah lulus. Nah, itu dicari terus informasinya, teman-teman, dikenali betul medan tempurnya, sehingga teman-teman ketika ingin mengeksekusinya nanti atau ingin melamar ke tempat itu atau ingin berkembang di area itu, teman-teman sudah paham apa yang harus teman-teman persiapkan sehingga tidak rancu atau tidak ngambang nantinya ketika teman-teman sudah misalkan dipanggil atau lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini justru kadang-kadang kita lupakan, teman-teman, sehingga kita terlena dengan ya sudahlah, sudah tamat, terus siapkan aja berkas-berkas, kemudian ya lempar lamaran sana sini gitu. Nah, kalau menurut aku sih itu rasanya terlalu terlalu tidak mau mengambil resiko gitu. Jadi ya udah terserah, pasrah, dan di mana aja diterima ya alhamdulillah kan gitu. Tapi paling tidak teman-teman, kalau teman-teman melakukan ini berarti teman-teman sudah mengkonsepkan atau merapikan beberapa persiapan-persiapan untuk pekerjaan yang akan teman-teman sambut nantinya ketika teman-teman dipanggil di dunia pekerjaan. Nah, poin ketiga teman-teman, dari yang kedua tadi, yang ketiga ini adalah merutinkan untuk update baca berita.
Kenapa? Karena menurut aku ketika teman-teman tidak update baca berita, berita terbaru di negara kita maupun berita-berita yang cukup update dari negara lain, berita internasional dan sebagainya, karena hal ini akan membuat pengetahuan teman-teman update terus gitu. Karena kebanyakan teman-teman yang sudah wisuda itu bahkan udah pengen mengistirahatkan isi kepalanya gitu, mengistirahatkan otaknya untuk berpikir. Namun menurut aku hal ini justru membuat kita menjadi malas berpikir lagi, atau moodnya untuk berpikir lagi itu udah hilang gitu. Jadi alangkah baiknya untuk merefresh setiap harinya teman-teman, minimal itu 30 menit sampai 40 menit itu sisihkan waktunya untuk membaca berita terbaru yang ada dan terjadi di Indonesia sekarang. Nah, kalau teman-teman pengen membaca berita tentang pekerjaan atau mengupdate informasi tentang pekerjaan yang teman-teman cari itu atau teman-teman tuju itu, teman-teman bisa fokuskan untuk mencari informasi tentang itu gitu. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan dari posisi yang teman-teman mau gitu, teman-teman. Nah, itu poin ketiga, teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Yang ke poin keempat ini rasanya memang suatu hal yang mampu juga mengisi waktu senggang teman-teman, yaitu adalah dengan mempermahir skill teman-teman. Nah, permahir skill ini dalam artian adalah apa yang teman-teman punya saja gitu. Misal teman-teman itu sekarang lagi hobi masak gitu, ya udah permahir aja skill masaknya dulu selagi menunggu informasi-informasi baru atau lamaran-lamaran pekerjaan teman-teman yang sudah dimasukkan tadi di accept sama si HRD atau berikan respon gitu sama si HRD-nya. Karena waktu senggang ini akan tidak bisa kita definisikan karena tidak tentu juga kan teman-teman, apakah seminggu, sebulan atau 2 bulan dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mesetting waktunya gitu. Jadi langkah baiknya teman-teman selagi menunggu itu mempermahir kembali skill-skill yang teman-teman punya. Kalau aku sendiri kebetulan karena di jurusan arsitektur, jadi paling tidak skill-skill yang dipermahir lagi itu adalah seperti skill untuk desain, kemudian skill menggunakan aplikasi gitu. Nah, rasanya itu akan lebih memperkokoh teman-teman ketika teman-teman mulai dipanggil bekerja, atau teman-teman bahkan ingin membuka bisnis sendiri suatu saat nanti. Kita kan juga nggak tahu gitu kan. Nah, maka dari itu skill-skill yang teman-teman punya itu sangat akan mendukung teman-teman atau memberikan brand sendiri kepada teman-teman bahwasanya teman-teman menguasai beberapa skill-skill tertentu gitu. Nah, mungkin contoh umumnya adalah mempermahir skill bahasa asing atau bahasa Inggris, siapa tahu ya. Teman-teman juga bisa ikut kursus dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Karena kalau tidak seperti itu, teman-teman akan melupakan justru skill-skill yang teman-teman punya yang pernah teman-teman dapatkan dulu di bangku perkuliahan. Nah, yang kelima nih, kalau menurut aku sih ini yang terakhir ya, karena ini udah jalan cepatnya gitu, yaitu menghubungi link yang teman-teman punya atau menghubungi orang-orang terdekat yang teman-teman punya untuk mencari informasi. Adakah lowongan kerja atau bisa nggak kita gabung, join, membuka bisnis dan lain sebagainya. Nah, mengapa aku meletakkan ini terakhir teman-teman? Karena menurut aku ketika kita sudah berusaha dengan diri kita sendiri dulu dan itu hasilnya rasanya sudah maksimal, namun belum juga membuahkan hasil, alangkah baiknya teman-teman bertanya kepada orang yang sudah pernah mengalami posisi teman-teman tadi, sehingga teman-teman bisa mengkoreksi juga gitu kan. Oh, ternyata aku kurangnya di sini, ternyata aku salahnya di sini. Nah, dari situ teman-teman juga bisa mengukur nih step-step teman-teman, aku sudah sampai di mana ya gitu. Atau teman-teman bisa bertanya mengenai lowongan pekerjaan, karena informasi setiap lowongan pekerjaan yang ada tersebar di internet maupun di media sosial dan lain sebagainya itu mungkin memang terbatas, dan mungkin memang ada beberapa perusahaan yang tidak mengumumkan perekrutan karyawan di perusahaan tersebut. Jadi siapa tahu teman-teman memiliki sahabat-sahabat yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menemukan istilahnya informasi-informasi tersembunyi gitu ya dari beberapa perusahaan yang bisa teman-teman ikuti perekrutannya gitu. Nah, dari semua tadi teman-teman, itu merupakan beberapa hal yang pernah aku lakukan juga, karena menurut aku memang ketika teman-teman menjadi fresh graduate itu adalah salah satu tahapan di mana teman-teman akan merasa bingung gitu, aku setelah ini mau ngapain. Kecuali teman-teman sudah mempersiapkan sebelum tamat, itu sudah punya pegangan atau sudah punya arah pengen kemana, sudah punya konsep gitu, pengen kemana gitu.
Nah, oke teman-teman, aku rasa itu dulu video dari aku untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang fresh graduate dari wisuda online nih ya. Karena tahun-tahun berat banget ini 2020 teman-teman, banyak banget teman-teman yang di wisuda secara online dan tidak merayakan dan merasakan euforianya wisuda secara live ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak jadi penghalang buat kita untuk berkarya lagi ke depan teman-teman, karena wisuda itu hanya sebatas seremonial saja ya. Mudah-mudahan itu tidak menyurutkan lah semangat teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe video aku yang ini, dan dibantu juga untuk bisa men-share beberapa video yang pernah aku upload juga di channel ini teman-teman. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.